Halo Sobat ASN, berjumpa lagi dengan saya Febrina Brusbiring SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 57, Kelompok 3. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Karo, Unit Kerja SD Negeri 044837 Tambunan, dengan pengampu materi yaitu Ibu Nurmayana Siregar SE MSI, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang nilai-nilai dasar PNS, khususnya nilai anti korupsi, dalam bentuk mind mapping. Selamat menyaksikan. Mind mapping anti korupsi. Indikator yang pertama adalah pengertian korupsi, 2 ciri-ciri korupsi, 3 jenis-jenis tindak pidana korupsi, 4 faktor penyebab korupsi, 5 dampak korupsi, 6 pencegahan korupsi atau preventif, dan yang ketujuh nilai dasar anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan corruptio dari bahasa Yunani yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi yaitu 1. Dilakukan lebih dari satu orang, 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, 4. Berlindung di balik pembenaran hukum, 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan yang keenam mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Adapun faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 3. Yang pertama faktor internal, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Dan yang ketiga adalah sudut pandang organisasi, yaitu kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, serta lemahnya pengawasan. Dampak dari korupsi dapat memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya 1. Di bidang ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, serta gangguan penanaman modal. Yang kedua di bidang sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga di bidang politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang keempat di bidang administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong dan berbuat curang. Yang kedua adalah peduli. Peduli adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Nilai yang ketiga nilai mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain atau dapat berdiri sendiri. Yang keempat adalah disiplin, yaitu taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima tanggung jawab, yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang keenam kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu dan tidak asal-asalan. Yang ketujuh sederhana, yaitu bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Yang kedelapan adalah berani, yaitu percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya maupun kesulitan. Nilai yang terakhir adalah adil, yaitu suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.